Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Hafiza, NIM 2023 1074. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Hafiza, NIM 2023 1074. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu bisnis intelijen. Nah, judul paper yaitu analisis penerapan bisnis intelijen dalam tren pasar dengan COVID 2019. Penulisnya Anissa Maharani, Haisyam Maulana, dan Rian Dwi Cahya Supriyatman. Tahun publikasi 2025, sumber paper Jurnal Mahasiswa Sistem Informasi Galuh. Link paper di sebelah sini saya cantumkan dan perusahaan yang dibahas dalam paper ini PT Asia Tritunggal Jaya. Untuk perusahaan ini, PT Asia Tritunggal Jaya itu perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan retail yang menyediakan berbagai kebutuhan konsumen sehari-hari. Perusahaan ini juga memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan data transaksi penjualan dan operasional bisnis. Dalam perkembangannya, volume data yang dihasilkan dari aktivitas penjualan ini terus meningkat sehingga perusahaan membutuhkan sistem yang mampu mengelola data secara lebih terstruktur. Untuk bidang usaha, PT Asia Tritunggal Jaya ini menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan retail dengan menyediakan berbagai jenis produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Produk yang dijual oleh perusahaan meliputi kategori aksesoris elektronik, makanan, dan minuman, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Contohnya, eh, headset, kabel data, snack ringan, minuman kemasan, serta berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya. Berdasarkan hasil pengolahan data penjualan menggunakan sistem bisnis intelijen, diketahui bahwa kategori produk aksesoris elektronik ini merupakan kategori yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi perusahaan. Hal itu menunjukkan bahwa produk elektronik memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja penjualan dan menjadi fokus utama dalam analisis data penjualan perusahaan. Untuk masalah bisnis yang ingin diselesaikan, yaitu berkaitan dengan pengelolaan data yang belum optimal dalam mendukung pengambilan keputusan. Perusahaan ini memiliki data transaksi penjualan yang dalam jumlah yang cukup besar, namun data tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan informasi yang relevan dan tepat waktu. Sebelum penerapan bisnis intelijen ini, PT Asia itu menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan data dan pengambilan keputusan. Perusahaan memiliki data transaksi yang cukup besar dan berbagai kategori produk, namun data tersebut belum bisa dikelola secara optimal sehingga sulit untuk menghasilkan informasi yang akurat dan relevan bagi manajemen. Selanjutnya, jenis bisnis intelijen yang diterapkan pada PT Asia Tritunggal Jaya yaitu Enterprise Reporting dan Ad hoc Query and Analysis. Hal ini terlihat dari penggunaan sistem bisnis intelijen untuk menghasilkan laporan penjualan secara terstruktur serta melakukan analisis data berdasarkan kebutuhan manajemen. Nah, tujuan utama penerapan bisnis intelijen ini untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penjualan dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis yang cepat dan akurat. Dan beberapa kinerja indikator kinerja utama atau KPI yang ingin dimonitor yaitu total penjualan, jumlah transaksi penjualan, produk terlaris, tren penjualan per periode, dan kontribusi pendapatan per kategori produk. Yang keenam, penerapan bisnis intelijen PT Asia Tritunggal Jaya juga harus memperhatikan aspek etika dan privasi. Dari sisi etika, perusahaan memastikan bahwa penggunaan data dilakukan secara bertanggung jawab dan hanya digunakan untuk tujuan bisnis yang sah. Yang kedua, dari sisi privasi, perusahaan perlu memastikan bahwa data pelanggan dilindungi sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi. Kemudian ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi perusahaan dalam penerapan bisnis intelijen yang mendatang itu peningkatan volume dan kompleksitas data. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Yang ketiga, keamanan dan privasi data. Yang keempat, biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem
Selain tantangan, ada beberapa juga peluang yang dapat meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, peningkatan efisiensi operasional, pemahaman yang lebih baik terhadap perilaku pelanggan, juga pemanfaatan teknologi baru di masa depan. Bagian sini saya lampirkan juga jurnal mahasiswa Sistem Informasi Galuh. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.